Baiklah, kita ke acara selanjutnya, yaitu adalah Simposium 3 dengan topik bergerak aktif tanpa sesak oleh para speaker kita pada hari ini. Speaker pertama sekaligus moderator kita yang terhormat Dr. Anita F.S. Paulus, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, yang akan membawakan materi hidup bugar tanpa sesak pada asma, TB, dan post-COVID. Speaker kedua yang terhormat Dr. Sri Wahyudati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, yang akan membawakan materi meningkatkan ketahanan pasca kegawatan jantung. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Anita lahir tanggal 2 April tahun 1972, merupakan kepala departemen poliklinik, lalu menjadi chief dari unit geriatri, lalu menjadi anggota dari Health Research Ethics Committee dan dosen Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Lalu beliau merupakan lulusan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado pada tahun 1997 dan melanjutkan pendidikan di spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus tahun 2008. Berikut adalah pengalaman kerja beliau serta organisasi yang digeluti oleh beliau, yaitu Sekretaris 1 dari Respina Indonesia, lalu menjadi member of Asian Spinal Cord Network, dan member dari Indonesia Medical Association dari tahun 98 hingga sekarang. Baiklah, tanpa memperpanjang kata lagi, saya persilahkan kepada moderator kita, kepada Dr. Anita, saya persilahkan dengan segala hormat. Ya, baiklah. Terima kasih Dr. Lumongga, MC kita pada hari ini yang muda, fresh, dan ceria ya. Saya akan memimpin kira kurang lebih 1 jam ke depan untuk topik yang terkait sebenarnya dengan isi kardiorespirasi. Mohon maaf, apa suara saya cukup terdengar? Terdengar jelas, dokter? Baik, terima kasih. Karena saya sudah diperkenalkan, jadi saya pikir kita menyingkat waktu, kita akan mulai saja dengan topik yang pertama, yang terkait dengan rehabilitasi respirasi. Bicara kedua, sebentar Dr. Wahyudati akan berbicara tentang rehabilitasi pada pasien-pasien kardiovaskuler, gitu ya, terutama pasca kegawatan karena cardiac arrest. Ya, saya mohon bantuan untuk share screen saya karena waktunya terbatas hanya 20 menit, sedangkan yang akan dibahas ini adalah 3 kasus ya, TB, asma, sama post-COVID. Jadi saya membuat summary dari sebenarnya presentasi yang saya sudah buat sebelumnya, yang saya minta bantuan panitia untuk share ke semua peserta yang hadir webinar hari ini. Dan apa yang akan saya sampaikan dalam 20 menit ke depan itu merupakan summary dari 3 kasus yang saya tulis dalam file yang saya share sebelumnya. Boleh begitu ya, Dr. Lumongga? Ya. Baiklah, next slide please. Jadi rehabilitasi kardiorespirasi merupakan salah satu subdivisi pada ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Tadi Dr. Tirsa sudah menjelaskan di keynote speech beliau. Dan khusus topik ini tentu saja rehabilitasi respirasi itu apa? Nah, kita tahu sebenarnya pada dasarnya semua kasus, semua penyakit itu berpotensi menyebabkan gangguan fungsi, gitu ya. Termasuk penyakit-penyakit yang mengenai paru, dan bukan hanya penyakit paru, ya, lung diseases, tetapi juga semua penyakit yang memberikan dampak pada sistem pernapasan, whatsoever, ya. Jadi kadang-kadang kita menerima kasus Dr. Eliana, ya, pediatri,
atau kasus Dokter Nunik, Dokter Irma, geriatri yang mempunyai disfungsi respirasi yang kompleks sehingga mereka perlu tata laksana khusus untuk membuat disfungsi respirasinya teratasi sehingga bisa beraktivitas, mendapatkan kembali fungsinya, status fungsionalnya meningkat, dan role functioning as a person, entah dia sebagai apapun itu, ya. Jadi itu yang akan dicapai dalam rehabilitasi respirasi. Next slide, please. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas 3 topik. 2 topik yang pertama sebenarnya TB paru dan asma bronchial merupakan kasus-kasus yang diberikan kelimpahan kewenangan secara klinis kepada sejawat dokter umum untuk menata laksanakan di vaskes pertama gitu ya. Sedangkan post COVID-19 ini sebenarnya karena kasus yang baru muncul 2 tahun kemarin, dari 2 tahun lalu itu, kemudian kita diminta Satgas Nasional COVID-19 sendiri meminta Perhimpunan Perdosri untuk melatih sejawat dokter umum karena tidak bisa menunggu pasien-pasien yang survive dari post COVID-19, kemudian dia masih mempunyai gejala-gejala ikutan, walaupun sudah negatif, tapi gejala-gejala yang dipunyai itu ya kemudian mengganggu kehidupannya selanjutnya, masih sering cepat sesak, masih sering mudah lelah, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas yang harusnya dilakukan sebelumnya. Makanya itu kemudian kasus post-COVID-19 ditambahkan dalam bagian kompetensi klinis yang diberikan kewenangan klinisnya kepada sejawat dokter umum di fase ke-1. Next slide, please. Ya, jadi kita mulai kasus tuberkulosis paru. Saya pikir saya tidak akan membahas tentang apa itu TB paru by definition, ya. Kemudian patologi seperti apa, karena saya yakin di Studium General ini sudah ada sejawat dari PDPI yang sudah share tentang kasus TB paru. Ya, kenapa TB paru? Karena satu dari volume ya kasus yang paling sering, apalagi TB sekarang ya, di masa 2 tahun pandemi ini, TB agak terlupakan karena semua sibuk dengan COVID-19, sehingga kasus TB kalau sejawat melihat data nasional sangat meningkat, dan ya severity-nya meningkat karena obat putus, kemudian sudah bergejala tetapi takut pergi ke fasilitas kesehatan, sehingga penambahan severity dari kasus ini berdampak nanti kepada ketidakmampuan pasien dengan TB paru yang mestinya generally sebenarnya kalau dia teratasi tidak menyebabkan gangguan fungsi, tetapi karena perjalanan penyakit yang tidak teratasi ya dan sebagainya, akhirnya terjadi kerusakan parenkim paru yang lebih luas sehingga potensial untuk menyebabkan disability, gangguan fungsi semakin besar, sehingga kita perlu lebih aware untuk membuat pasien mendapatkan kembali kehidupannya. Next slide, please. Sudah dari PDPI sehingga saya tidak akan menguraikan tentang patologinya, cuma asma dalam sebenarnya di luar serangan sebenarnya asma, orang dengan asma itu sebenarnya seperti orang normal ya. Jadi pada saat eksaserbasi saja terjadi patologi daripada bronchial, di mana terjadi bronkokonstriksi sehingga menyebabkan sesak dan sesak dalam berbagai level, bahkan sampai ke level life threatening ya, ancaman hidup karena serangan sesak yang berat menyebabkan hipoksemia yang berat. Nah, tentu saja potensial ini yang akan menyebabkan gangguan fungsi, sehingga pasien dengan asma, apalagi di persisten sedang atau persisten berat, yang belakang ini banyak tercetus karena
COVID-19 itu akan mengalami severity yang cukup mengganggu sehingga dia kehilangan kemampuannya untuk melakukan anything, ya, even hanya untuk makan. Kalau dia sudah sesak dan panik, itu akan menyebabkan di level yang aktivitas yang paling kecil pun pasien tidak bisa melakukannya karena sesak, ya. Silahkan dibaca itu dalam slide yang sudah saya minta di-share ke sejawat sekalian. Slide please. Nah, kemudian post-COVID-19 syndrome saya pikir masih merupakan isu karena pandemi belum berakhir, ada gelombang Omikron yang kemarin yang melanda Indonesia yang membuat pasien survive dari COVID dengan gejala-gejala sisa masih akan terus ada. Dan pasien-pasien tersebut mungkin tidak datang ke kami atau mereka mungkin tidak care bahwa there is something yang masih bisa dilakukan buat mereka untuk memperbaiki gejala-gejala tersebut sehingga mereka bisa beraktivitas kembali atau mendapatkan kembali yang saya suka sebut, mendapatkan kehidupan mereka kembali seperti sebelum mereka kena COVID-19 gitu ya. Jadi ini yang perlu kita tata laksana karena gejala-gejala dalam sindroma post-COVID ini bukan hanya terkait karena gangguan respirasinya, tidak. Di COVID Omikron sekarang malah pasien tidak ada pneumonia, ya. Pasien hanya mungkin flu pilek biasa, batuk biasa, tetapi tanpa pneumonia. Tetapi mereka bisa juga mengeluhkan sudah selesai COVID-nya, tetapi saya tetap tidak bisa melakukan aktivitas saya dengan baik karena saya cepat merasa lelah atau napas saya cepat memberat kalau doing something even yang biasanya saya lakukan sebelum saya kena COVID. So, mungkin dengan ini kita bisa men-trigger sejawat sekalian untuk meningkatkan awareness-nya untuk menangani pasien-pasien post-COVID yang survive, ya. Slide. Nah, ini adalah saya pikir kewenangan klinis yang harus dilakukan oleh sejawat sekalian seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Tirsa. Asma itu level kompetensinya berapa, TB paru berapa, cuma mungkin karena post-COVID sindrom ini baru mungkin belum dibahas, tetapi karena sudah dijalankan karena kondisi yang darurat di negara kita, maka saya pikir kemarin pada saat Satgas Nasional meminta kita memberikan sebagian kewenangan klinis untuk dokter-dokter umum melakukannya di fase pertama, maka tentu saja ada sampai melakukan secara mandiri pada aspek-aspek seperti melatih bernapas, ya, kemudian melatih relaksasi dan sebagainya. Slide please. Ya, gejala yang umum pada pasien-pasien kardiorespirasi, saya berbicara secara umum ya, pada pasien kardio dan paru, pasien-pasien dengan gangguan respirasi lainnya adalah tentu saja yang paling umum adalah sesak, kemudian dengan patologi yang berbeda-beda, pola napas pasien tentu saja akan berbeda-beda. Kita akan menemukan pola bernapas pasien asma dengan pasien COVID atau pasien TB paru itu pasti berbeda. Karena asma merupakan bagian dari penyakit obstruktif, kemudian pasien TB karena dia parenkim yang patologisnya di parenkim, demikian juga COVID, itu adalah penyakit dengan gangguan restriksi yang pola napasnya tentu saja berbeda. Ya, kemudian gangguan bersihan jalan pasti menyertai semua pasien dengan masalah paru, ya, baik parenkim maupun juga airway, kemudian bahkan ya any case actually A, B, dan seterusnya. Bahkan pasien-pasien dengan derajat sesak yang berat, bahkan untuk makan saja saya bilang tadi tidak bisa, sehingga dia harus memenuhi kebutuhan nutrisi yang harus diberikan melalui NGT.
dan seterusnya. Itu yang kami hadapi banyak sekali pasien COVID kemarin di Delta itu ya, makan aja, berbicara aja tidak sanggup gitu, apalagi berjalan gitu ya. Next slide please. Slide. Nah, tentu saja apa yang akan dilakukan rehabilitasi untuk pasien-pasien seperti ini ya. Pertama tentu saja goals-nya adalah rehabilitasi untuk mengatasi gejala. Symptom relief is a part of rehabilitation ya. Jadi kalau dia tidak bisa misalnya bernapas karena kontrol napasnya terganggu, karena tahanan jalan napasnya terganggu pada obstruksi, kita punya teknik-teknik yang bisa membuat tahanan jalan napasnya berkurang, air trappingnya berkurang, kemudian pada yang parunya tidak punya kemampuan untuk meningkatkan compliance ya, mungkin karena parenkimnya atau karena disfungsi otot napas ya, swallnya, sehingga lung compliance-nya terganggu. Teknik-teknik bernapasnya tentu saja spesifik. Saya sudah menulis semuanya itu di slide yang dibagikan ke sejawat semuanya. Poinnya adalah walaupun keluhannya sesak sama, tetapi belum tentu teknik bernapasnya yang diberikan untuk kontrol pernapasan, untuk breathing retrainingnya sama. Kemudian demikian juga dengan latihan untuk pengeluaran lendir. Ya, pasien COVID, pasien asma, teknik bersihan jalan lendirnya beda dengan pasien TB yang mempunyai bleeding di airway-nya, hemoptysis, apalagi hemoptu. Nah, itu precaution yang harus kita perhatikan, patologi yang terkait teknik-teknik bersihan jalan napas yang harus kita berikan. Gitu. Ya, even di kompetensi sejawat sekalian, dokter umum di Vaskes 1 itu sudah harus bisa menata laksana cara melatih napas. Karena kenapa? Pasien sendiri kita ajarin kok how to train your breathing. Caregiver kita ajarin juga. Masa kita nggak bisa ngajarin pasien kita sendiri bagaimana mengontrol napas dan bagaimana melatih napas, gitu ya. Kemudian goal selanjutnya adalah meningkatkan endurance kardiorespirasi, karena ini titik poin dari semua permasalahan rehabilitasi yang menyebabkan pasien sebenarnya tidak bisa mencapai tingkat kemampuan metabolik ekuivalennya yang optimal untuk melakukan satu jenis aktivitas tertentu. Ya, kemampuan ambilan oksigennya, kalori, energi yang digunakan untuk tasking, itu yang disebut metabolic equivalent yang harus kita perbaiki di kasus apapun itu, bukan hanya karena penyakit paru atau karena COVID dan sebagainya. Gitu ya, itu goals yang harus dicapai sehingga kita bisa membuat pasien beraktivitas, mendapatkan kembali pekerjaannya kembali yang mungkin terancam hilang karena ketidakmampuan dia untuk performing taskingnya. Itu yang harus kita berikan, itu yang harus kita resepkan pada pasien-pasien kardiorespirasi. Saya bahkan pasien-pasien yang baseline disease-nya bukan masalah jantung atau masalah paru. Slide please. Ya, ini adalah algoritma yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik. Dari algoritma ini sebenarnya pada TB paru kita sebenarnya yang harus diberikan catatan adalah kapan sih merujuk, karena kompetensi yang diberikan adalah bagaimana menata laksana sesak kalau pasien TB itu ada sesak, atau menata laksana dengan latihan napas, atau menata laksana lendirnya kalau dia ada gangguan bersihan jalan napas, tetapi tidak semua kasus TB itu punya masalah sesak, atau banyak juga pasien TB paru tetapi they still can mengeluarkan lendirnya, batuknya cukup efektif untuk bersihan jalan napasnya. Tetapi bila ditemukan seperti gejala seperti itu, sejawat sekalian diberikan kompetensi untuk melakukannya. Yang harus dilakukan rujukan adalah bila sejawat menghadapi pasien dengan hemoptu atau hemoptysis, karena itu membutuhkan intervensi yang khusus karena risiko yang ditimbulkan kalau kita salah meresepkan latihan pada kasus-kasus seperti itu. Atau pasien karena severity level dari infeksi parunya, kemudian sesaknya yang sampai mengganggu aktivitasnya, tadi disebut cepat lelah, cepat sesak, sehingga
tidak bisa perform aktivitas, even aktivitas yang mungkin ringan saja, itu kemudian perlu dilakukan uji fungsi, ya. Exercise testing untuk kita menentukan toleransi latihan pasien tersebut kalau kita ingin memberikan latihan karena kita ingin memperbaiki endurance-nya. Slide please. Nah, ini kemudian adalah algoritma untuk tata laksana rujukan pada pasien-pasien dengan asma bronchiale gitu ya. Asma bronchiale kalau dia cuman dengan keluhan sesak, wheezing dan sebagainya, kita mengajarin teknik pursed breathing dan sebagainya. Tetapi kalau dia sudah diikuti dengan performing tasking aktivitas, itu tentu saja harus dilakukan rujukan karena kita harus melakukan assessment yang lebih lanjut untuk menilai toleransi kapasitas latihan, kapasitas performing physical activity pada pasien-pasien tersebut. Post COVID-19, sayang sekali kita memang belum membuat algoritma. Nah, memang kasus ini kasus yang baru, new emerging, kita juga bahkan belum selesai pandeminya, tetapi intinya pada pasien-pasien yang dengan standar training ya tidak teratasi, sehingga pasien masih tetap mengalami sesak, kemudian masih mengalami kesulitan untuk mengeluarkan dahak, dan apalagi masih belum bisa kembali ke aktivitas, itu harus dilakukan rujukan tentu saja, karena harus dilakukan uji assessment yang lain untuk menilai apa kapasitas yang akan diperbaiki, faktor-faktor apa yang memperberat, menghambat perbaikan, sehingga dokter SPKFR bisa meresipkan program rehabilitasi yang precise untuk membuat pasien lebih progres as a person, ya, termasuk sampai beraktivitas, berpartisipasi dalam pekerjaan sosial, leisure dan sebagainya. Ya, slide please. Ya, jadi sebagai kesimpulan bahwa 3 kasus ini pada TB, pada asma bronchiale maupun pada COVID-19, penyakit ini semuanya berpotensi menyebabkan gangguan fungsi atau disability, ya, bahkan bisa sangat berat gangguan fungsinya. Kita nggak bisa membayangkan disabilitas itu hanya karena kelemahan otot sehingga dia nggak bisa berjalan, parese, lumpuh, paraplegi, tetraplegi dan sebagainya. Tetapi ya tidak bisa berbicara saja bisa disebabkan oleh karena sesak. That's why saya bilang tadi, kasus-kasus ini adalah kasus-kasus yang potensial, very disabling pada pada orang yang terinfeksi atau memiliki serangan eksaserbasi pada asma gitu ya. Nah, rehabilitasi tentu saja goals-nya adalah symptom relief, kemudian memperbaiki kebugaran kardiorespirasi karena itu core-nya ya. Exercise training is core of cardiorespiratory rehabilitation. Karena kita apa? Ingin membuat mereka fit, bugar, supaya mereka bisa melakukan physical activity, aktivitas kehidupan sehari-hari, kembali berpartisipasi dalam pekerjaan, dalam komunitas, leisure, social engagement-nya lebih kuat, sehingga mereka bisa mendapatkan kembali kehidupannya. Jadi saya mengajak sejawat sekalian, dimanapun, karena sejawat sekalian akan ketemu pasien-pasien ini, sangat banyak, masih akan datang. Jadi please perform apa yang bisa sejawat sekalian lakukan di fasilitas kesehatan sejawat sekalian. Saya pikir demikian presentasi yang saya bisa share untuk masalah TB, paru, asma, dan post-COVID-19 syndrome. Ya.